Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawu Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Saraswati Namastobhyam Warade Kamerupini Sidirambam Karisyami Sidirbawatu Mesadam. Umat sedharma yang berbahagia, pemirsa Bali TV dimanapun berada, kembali lagi bersama saya, Chandra Prawardhana, selaku penyuluh agama Hindu Kota Denpasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai ajaran agama Hindu dan juga mengenai ajaran Dharma terkait dengan Tetimbang Weweka Rasa, dan juga berdiskusi, sharing pengalaman dan sharing pengetahuan bersama untuk melengkapi keberadaan ajaran agama Hindu kita yang sangat mulia dalam belajar agama dan belajar beragama. Dan adapun topik pembahasan kita pada pagi hari ini tentu sangat menarik ya, mengenai Tripararta. Umat sedharma, kadang kita selalu mendengar istilah Tripararta. Nah, mungkin dari pemirsa Bali TV dimanapun berada sudah pernah mendengar, membaca, ataupun sudah pernah searching di Google, ataupun juga pernah menelusuri keberadaan Tripararta ini. Tripararta jika ditinjau memang dari segi etimologis kata dan terminologi sangat banyak sekali. Tripararta, tri yang artinya tiga, pararta yang artinya kesejahteraan dan keharmonisan. Dasar dari kehidupan beragama ini adalah keharmonisan, kesejahteraan, dan kedamaian. Ada tiga bentuk keharmonisan tersebut. Dalam ajaran agama Hindu kita, lambang swastika, vertikal dan horizontal. Ya, vertikal artinya hubungan harmonis, manusia berada di tengah-tengah antara vertikal dan horizontal tersebut. Manusia berada di tengah-tengah. Manusia berhubungan langsung dengan Ida Sang Hyang Widi Waso dengan keyakinannya. Manusia berhubungan dengan sesama manusia, yaitu pawongannya, perahyangan ke atas, pawongan ke samping, dan palemahan dengan lingkungannya. Dengan lingkungan, lemah yang artinya tanah, tanah yang artinya pertiwi, pertiwi artinya lingkungan. Kepada sesama, kepada sesama manusia kita patut tulus ikhlas. Ya, tulus ikhlas tanpa pamrih. Jangan sesekali kita legosluk setelah memberi, kemudian kita mengingat atau membicarakan apa yang kita telah berikan dengan orang lain. Itu pawongan. Kemudian palemahan, selalu jaga alam semesta ini. Siapa yang, mohon maaf, tanda petik berkhianat dengan alam semesta, itu nantinya akan terkena mala. Karena alam dan mala itu sangat berdekatan. Alam memberikan sebuah kehidupan. Malah kekotoran akan terjadi apabila alam tidak diharmonisasikan. Kemudian untuk Tripararta adalah sebuah ajaran untuk penyeimbangan atau keharmonisan. Tripararta terdiri atas tiga, asih, punya, dan bakti. Nah, asih, saling mengasihi antar sesama, antar sesama makhluk hidup, ataupun benda mati pun kita selalu merawatnya. Asih, cinta kasih. Ya. Semua agama mengajarkan cinta kasih. Tidak ada satu agama pun yang tidak mengajarkan mengenai tidak untuk cinta kasih. Harus selalu melaksanakan cinta kasih. Sangat penting untuk melaksanakan cinta kasih ini. Jadi universe of love. Jadi dunia ini mengajarkan kita untuk selalu cinta kasih. Ya, karena kita sesungguhnya sebelum lahir itu tanpa identitas. Ya, kita bukanlah merupakan salah satu makhluk yang paling sangat mulia sekali dan bisa cinta kasih dengan semua, tidak seperti itu. Kita memiliki identitas yang sangat tinggi dibandingkan yang lain, tidak seperti itu. Kita sama-sama saling berdampingan dengan makhluk hidup yang lainnya. Cinta kasih ini yang penting, universal of love. Dan kita perlu menerapkan 5 principle of morality. 5 principle of morality adalah 5 dasar prinsip dalam ajaran Pancayama Brata, juga dijelaskan seperti itu.
no harming, no stealing, be humble, speak the truth, universal of love. Jadi apa itu no humble? No harming misalkan. Kemudian no stealing, tidak mencuri. Kemudian selalu be humble, selalu rendah hati. Kemudian satyam, selalu jujur, ya, speak the truth. Dasarnya adalah ajaran berpikir yang baik, berkata dan berbaik, dan juga berbuat yang baik. Manacika parisuda, wacika parisuda, dan kaika parisuda. Ini penting dijalankan. Terutama berpikir yang baik. Berpikir saja dulu kita perlu belajar. Ya, jadi dalam ajaran agama kita dinyatakan bahwa apon iking manah prasidaning sangsara. Yan karaketan raga di male. Yapuan nirmale tan kakenan wikalpe. Rihilang ning raga di klese. Sire wastuning kamoksan. Sidementasing bawar nawe. Itu dijelaskan dalam Sarasamuscaya. Jadi pikiranlah merupakan inti sengsara itu. Inti sengsara dari pikiran. Ya. Karena kita belum puas dengan apa yang kita miliki, jadi manusia selalu ada kama atau nafsu yang terus-menerus keinginan itu tanpa memperhatikan kebutuhan kita. Apan iking manah prasidaning sengsara, jan karaketan raga di male ya puanir male tan kekenan wikalpo rihilang ning raga di klese sire wastuning kamoksan sidemontasing bawarnawo. Jadi kalau kita bisa mengendalikan pikiran, berarti kita sudah bisa menyeberangi lautan kelahiran kembali. Mengelola pikiran saja, berarti kita sudah berdoa dengan ide sang yang dewasa. Ya, jadi karena niat kita, niat saja dulu berdoa beliau sudah tahu. Ya, niat yang baik, yang tulus. Jadi apan ikang, ya, apan iking manah prasidaning sengsara. Bagaimana kalau supaya pikiran tidak sengsara? Ya tumbuhkan sifat cinta kasih. Cinta kasih bukan hanya dengan artinya ya tunangan, pacar atau dan lawan jenis kita, bukan hanya itu maksudnya cinta kasih. Cinta kasih adalah universal of love. Dengan animal, dengan plant dan seterusnya, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan semuanya. Ya. Dan bahkan dengan benda mati pun kita selalu merawatnya. Asih di dalamnya ada saling asah, saling asuh. Ya. Jadi kita selalu duduk sama rata ya. Tidak ada yang saling mendominasi satu sama lain. Kita saling menghormati satu sama lain. Slogan-slogan yang ada di Bali pada khususnya dan juga banyak aja di luar Bali, terutama di Bali paras-paras sarpenaya selulung bayan take itu adalah sudah slogannya perlu diterapkan, jangan hanya diwacanakan saja. Jadi kita sebenarnya tidak perlu menyamuberaya ini atas dasar klan atau soroh, tapi kita harus memadukan kesemuanya berdasarkan atas ideologi yang berkembang di negara kita, itu persatuan. Tidak ada lagi perbedaan di dalam sebuah persatuan. Kita memang berbeda dalam satu dengan yang lainnya, tetapi kita menyatu dalam sebuah keberagaman. Itu ajaran mengenai asih. Ya, saling asah, saling asih, saling asuh. Ya. Asuh ini merawat apa yang kita punya saat ini. Merawat tanaman, merawat binatang, merawat lingkungan sosial kita, menyamuberaya kita selalu jalan, kemudian juga merawat keberadaan diri kita sendiri. Yang paling utama itu merawat diri sendiri. Ya, apalagi di tengah virus pandemi ini, kita dalam kondisi masa new normal saat ini, jadi kembali pada kebiasaan baru begitu. Kebiasaan, misalkan menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian kebiasaan kita untuk selalu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kemudian juga selalu menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah menjadi hal yang terbiasa. Walaupun dulunya pada waktu pandemi dipaksa untuk menggunakan itu dan kita tidak nyaman dengan hal itu. Walau bagaimanapun kita harus selalu melindungi tubuh kita, imun tubuh kita ini agar selalu sehat. Ya, kalau anak kesehatan,
adalah awal mula dari sebuah karma. Tanpa kesehatan kita tidak akan bisa. Semua orang pernah sakit, tapi kita selalu menjaga kesehatan agar tetap selalu dalam kondisi yang kondusif dan harmonis. Umat sedharma yang berbahagia, jika bicara mengenai Tripararta, selain asih, itu juga ada punya. Punya itu sering diistilahkan sebagai salah satu bentuk cara untuk menolong seseorang. Tidak harus punya itu dikatakan bahwa medana punya sampai dicatat itu. Tidak harus seperti itu. Ya, misalkan di pura harus dicatat, apalagi dengan prajurunya harus disampaikan gitu. Si A dana punya 5 juta gitu misalkan. Itu sebenarnya tidak perlu ya. Di dalam ajaran agama tidak perlu. Karena apa? Karena punya itu adalah sebuah wujud keikhlasan dan tidak harus dipamerkan dengan hal yang teman-teman atau saudara-saudara yang lainnya. Tidak harus dipamerkan. Punya itu berdasarkan arti nekeng tua setelah carya padma kardaya niki katur majang religi desang yang wiwasa. Artinya suci nirmala tanpa letah. Jadi tidak, kalau kita memberikan punya, dana punya misalkan, itu tanpa ada unsur apa-apa. Ya, pangtang kadi merta mahang wisya. Jadi tidak ada harta nantinya untuk dihujat dan seterusnya. Ya. Jadi harta benda itu kita perlu rawat. Ya. Dana punya itu tidak perlu baru bayar baru dapat sesuatu. Tidak harus seperti itu beriannya. Itu rajasik beriannya namanya. Punya itu tidak hanya lewat dana. Ya. Berpunya bisa lewat pengetahuan. Widya dana ya. Atau jenana ya punya ya. Jenana punya itu kita bagi kaum teman-teman yang belum mengerti, kita berikan pengetahuan teman-teman kita. Kita berikan pemahaman untuk penyadaran ya, untuk membangkitkan intuisinya, membangkitkan pemikirannya kembali agar tidak aja saling istilah balinya saling sikut nyamo ya, nyamo Bali utamanya. Ini harus disatukan. Ya, mempunyai pengetahuan itu sangat mulia keberadaannya karena terus akan berangsur-angsur diingat ya, bahkan dijadikan bekal. Kalau hanya materi saja, materi akan bisa hancur dan punah, bisa hilang begitu saja. Tetapi kalau pengetahuan ya, dilandasi dengan rasa tulus ikhlas, kemudian dilandasi dengan pemberian yang las carya, dan yang mendapatkan pengetahuan itu juga melaksanakan dengan rasa tulus ikhlas, tanpa pamrih, niscaya pengetahuan itu akan kekal selama orang itu mengemban pengetahuan yang diberikan oleh temannya, saudaranya, gurunya, maupun siapapun yang memberikan pengetahuan. Umat sedharma yang berbahagia, dalam cerita Mahabharata dijelaskan, saat ini kita dalam kondisi seperti itu. Ya. Kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah, terutama kaum siswa, kaum pelajar, mahasiswa, belajar dari rumah. Ya. Ibarat seperti ketika Bambang Ekalawiya belajar memanah, ingin menjadi muridnya Guru Drona. Guru Drona yang merupakan mahaguru dari Pandawa dan Korawa kala itu. Ya, Pandawa dan Korawa tidak menerima keberadaan Bambang Ekalawiya. Karena Bambang Ekalawiya beda soroh katanya. Beda klan katanya. Ya. Sebenarnya klan dan soroh ini tidak menjadi penghalang untuk orang mau belajar. Di sana timbul sebuah guru yang mendiskriminasi. Tidak boleh guru mendiskriminasi, harus rata. Memang Ekalawiya belajar dari mana? Memanah. Belajar dari Bambang Ekalawiya membuat patung mirip dan persis seperti Guru Drona. Bambang Ekalawiya ini hanya belajar lewat patung dibandingkan dengan Pandawa dan Korawa. Ya. Bambang Ekalawiya disekat oleh adanya identitas dan soroh. Kita sekarang belajar mahasiswa, pelajar di rumah siswa, siapapun bekerja di rumah sekarang kendalanya adalah bukan soroh dan klan. Itu kan waktu zaman Mahabharata. Sekarang kita dibatasi oleh virus ini, virus corona ini yang membawa kita untuk bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Ibarat seperti Bambang Ekalawiya yang belajar
dengan hanya menggunakan media patung saja. Media yang kita pergunakan sekarang apa? Belajar dari rumah. Pakai Google Classroom, pakai menggunakan siswa Webex Meeting, pakai Zoom. Ya. Itu salah satu media yang untuk mempermudah keberadaan pelajar, siswa, mahasiswa untuk belajar saat ini. Sama seperti layaknya Mamang Kelawia, belajar menggunakan hanya medianya itu adalah patung. Dan kemampuan untuk memanahnya sama dengan Arjuna. Bayangkan, seorang Mamang Kelawia yang hanya belajar lewat patung. Dia menginisiasikan, saat belajar memanah, menginisiasikan guru Drona itu hadir mengajar Mamang Kelawia. Karena saking kagumnya dengan gurunya. Walaupun ditolak dengan gurunya. Kala itu guru Drona menolaknya. Karena klan dan soronya berbeda. Kita juga dari itu kita bisa belajar bahwa belajar itu bisa lewat media apapun. Tidak harus dari guru saja. Ya. Sama ibarat ketika Mamang Kelawia mempunyai, ya, karena Triparata yang kedua ini mempunyai ibu jarinya saking baktinya dengan gurunya, dia memotong jarinya dan dikasih kepada guru Drona. Guru Drona ini yang diskriminasi dalam tanda petik adalah supaya siswa idolanya yaitu bintangnya adalah Arjuna tidak terkalahkan di dunia. Saking diskriminasinya dengan keberadaan klan, Soro dan siswa yang beliau guru Drona ajarkan. Jadi Mamang Kelawia rela memutus ibu jarinya dipersembahkan kepada guru Drona. Kamu memang setia dengan aku, begitu guru Drona bilang kepada Mamang Kelawia, engkau harus mempersembahkan ibu jarimu. Dipersembahkan sama Mamang Kelawia sebagai bentuk daksina atau sebagai bentuk persembahan kepada gurunya. Saking baktinya, mempunyakan ibu jarinya. Sebenarnya tujuan guru Drona melemahkan kekuatan dari siswanya sendiri. Ya, melemahkan siswa yang sebenarnya mengagumi dirinya. Jadi itu adalah pelajaran bagi kita sebagai seorang guru misalkan. Dan pelajaran sebagai seorang siswa. Itu selalu setia kepada guru kita. Mempunyakan dengan tulus ikhlas. Seperti Mamang Kelawia. Dan sebagai guru kita tidak boleh mendiskriminasi. Atau membedakan baru ini bintang kelas, ini tidak bintang kelas. Sekarang tidak ada zamannya seperti itu. Di zaman now ini tidak ada zamannya seperti itu. Ini yang diemaskan, ini tidak. Itu punya. Mamang Kelawia sudah dulu belajar, mungkin dikatakan dari zaman sekarang adalah daring atau online itu ya. Tapi beliau menggunakan jenane, menggunakan intuisi, mempergunakan keririhan, kewiyagnyanan. Belajar otodidak, belajar sendiri dengan hanya media patung seakan-akan gurunya hadir saat pembelajarannya. Itu punya. Dan itu diterapkan kita saat ini. Jadi sangat linear sekali, sangat nyambung sekali. Cerita Mahabharata itu ber-20 tahun, perpuluhan 20 tahun ini, 2020, kembali lagi kita didera oleh virus ini. Sehingga kita harus belajar seperti layaknya Mamang Kelawia. Jadi ajaran agama Hindu kita sudah mengajarkan itu. Dengan mitologi, dengan pura, dengan itiasa itu, kita memetik sebuah etologis atau etika atau perilaku yang perlu diteladani dari Mamang Kelawia. Kemudian setelah Widyadana, kemudian Dana Punya, Widyadana. Ya. Yang terakhir merupakan bagian Triparata adalah bakti. Nah, kita sudah asih dengan sesama, kita sudah mempunyai antar sesama. Ini otomatis kita berbakti dengan perwujudan beliau, Tuhan Yang Maha Esa, Ridho Sang Yang Widiwasa. Bakti itu ada dua, Mas Dharma. Bakti itu ada dua, para bakti dan apara bakti. Para bakti, ya, bakti yang sudah tidak mempergunakan media lagi, ya, tidak menggunakan media. Apara bakti masih menggunakan media. Maka ini yang perlu kita ketahui. Bakti yang masih mempergunakan media, maka tidak salah orang yang belum paham mengatakan bahwa apakah Hindu memuja patung, itu misalkan. Apakah Hindu memuja, dan sebagai guru kita tidak boleh mendiskriminasi atau membedakan
baru ini bintang kelas, ini tidak bintang kelas. Sekarang tidak ada zamannya seperti itu. Di zaman now ini tidak ada zamannya seperti itu. Ini yang diemaskan, ini tidak. Itu punya. Mamang Kelawia sudah dulu belajar, mungkin dikatakan dari zaman sekarang adalah daring atau online itu ya. Tapi beliau menggunakan jenane, menggunakan intuisi, mempergunakan keririhan, kewiyagnyanan. Belajar otodidak, belajar sendiri dengan hanya media patung seakan-akan gurunya hadir saat pembelajarannya. Itu punya. Dan itu diterapkan kita saat ini. Jadi sangat linear sekali, sangat nyambung sekali. Cerita Mahabharata itu 20 tahun, perpuluhan 20 tahun ini 2020 kembali lagi kita didera oleh virus ini. Sehingga kita harus belajar seperti layaknya Mamang Kelawia. Jadi ajaran agama Hindu kita sudah mengajarkan itu. Dengan mitologi, dengan pura, dengan itiasa itu, kita memetik sebuah etologis atau etika atau perilaku yang perlu diteladani dari Mamang Kelawia. Kemudian setelah Widyadana, kemudian Dana Punya, Widyadana. Ya. Yang terakhir merupakan bagian dari Triparata adalah Bakti. Nah, kita sudah asih dengan sesama, kita sudah mempunyai antar sesama. Ini otomatis kita berbakti dengan perwujudan beliau Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa. Bakti itu ada dua, Mas Dharma. Bakti itu ada dua, para bakti dan apara bakti. Para bakti, ya, bakti yang sudah tidak mempergunakan media lagi, ya, tidak menggunakan media. Apara bakti masih menggunakan media. Maka ini yang perlu kita ketahui. Bakti yang masih mempergunakan media, maka tidak salah orang yang belum paham mengatakan bahwa apakah Hindu memuja patung, itu misalkan. Apakah Hindu memuja batu? Tidak sebetulnya. Yang benar adalah Hindu memuja kekuatan atau suatu hal yang membentuk batu, patung itu terjadi, menghargai, menghormati apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yang Maha Kuasanya. Kuasa Tuhan yang bisa membuat sungai, kuasa Tuhan yang hanya bisa membuat hutan, kuasa Tuhan yang hanya bisa membuat gunung atau parwata. Hanya beliau yang tahu. Oleh karena itu kita personifikasikan beliau lewat media agar umatnya terpusat pemikirannya dengan yang diaturkan sembah bakti. Itu disebut dengan apara bakti sesungguhnya. Bukan kita menyembah berhala, bukan. Ya, Mas Dharma dimanapun berada. Jadi kita bisa menjawab bahwa kita memuliakan, menghormati untuk pemikiran kita agar sujud bakti kita terpusat dan terfokus ke hadapan beliau. Makanya ada Nyase, Pralingga, Pratimo, itu tujuannya adalah untuk memusatkan pikiran kita. Personifikasi beliau dalam itu. Para widya dan apara widya bakti. Bakti selanjutnya adalah Manawa Sewanam, Madawa Sewanam. Ya. Bahkan Buta Sewanam ada di Bali. Khususnya ada Pecaruan misalkan. Kita selalu menjadi pelayan, ya, pelayan bagi makhluk yang ada di dunia ini. Ya, kita selalu beriadnya, ya. Setiap hari kita beriadnya, terutama beriadnya waktu. Itu yadnya juga waktu, ya. Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pemikiran untuk hal yang positif. Beriadnya tidak harus upacara, tidak, pemikiran itu mohon untuk digiring ke pemikiran yang lebih dalam beragama. Jadi itu yang penting yang perlu disampaikan. Jadi Manawa Sewanam. Sewanam ini adalah pelayanan. Pelayanan kita kepada manusia. Madawa Sewanam. Makanya Madawa sering dikenal Arjuna menyebut Sri Krishna itu adalah Madawa. Jadi Madawa itu adalah dewata, ya, pada leluhur, pada pitara, pada para dewata. Kita melayani dengan selalu melaksanakan dewa yadnya, melaksanakan fitra yadnya, melaksanakan bahkan resi yadnya pun kita laksanakan, dan panci yadnya yang lainnya. Itu yadnya. Sahaya jenah praja sarestua, puro waca prajapati, anana prasawi syedam, isawustua ika karmani. Jadi ini, yadnya ini penting. Yaj, ya, di pemuja, memuja
keberadaan beliau. Kemudian butayadnya, ya, butayadnya yang sering diidentikan sebagai salah satu pelayanan kepada buta sewanam. Mecaru, buta itu yang mana? Lingkungan. Kita mengantarkan segahan agar semut datang untuk makan. Ini lingkungan, menghormati lingkungan. Mengejot misalkan nasi jotan itu. Sebetulnya semut, lalat, apapun itu datang untuk ikut menikmati. Tumbuh-tumbuhan pun ikut beriadnya, canang sekar yang dipergunakan untuk membanten, untuk di Canang Sari itu terus itu dipergunakan. Ya. Itu pentingnya kita, bahkan semuanya di Hindu, ya, Hindu kita itu disakralisasi bahkan. Apapun itu bentuknya pratima, pralingga, ya. Bahkan layang-layangan pun ada yang disakralisasi. Mas Dharma yang berbahagia, bakti kita kepada catur guru sangat penting juga. Ya. Guru swadhyaya, guru rupake, guru pengajian, guru wisiswa ini penting. Dan berbakti dengan menghargai diri sendiri lebih penting kemudian. Bagaimana caranya? Kikislah sebuah ego, kikislah kesombongan, kikislah kama dan nafsu. Karena ini yang penting. Ya. Raga di musuh mepare ring ati tengwanio tan madoh ring awak. Tidak ada lain, musuh itu hanya dalam diri. Musuh ini yang penting dikendalikan. Kundalini itu terkekang. Jadi dalam ajaran, dalam geguritan tam-tam pun dijelaskan seperti itu. Sanetlas tunas titiang, ya. Jadi yang kosong itulah yang saya minta. Apa itu yang kosong? Ya sunya. Sunya itu ya Om sesungguhnya. Tuhan yang Maha Esa. Jadi tam-tam yang hanya sederhana pakaiannya tetapi memiliki berisi, ya, dalam hal pengetahuannya melawan ide Ratu Ajnariswari yang begitu dahsyatnya, punya materi banyak tetapi ego dan kesombongan tentang kewikanan atau kepintarannya sehingga mampu diluluhkan oleh yang hanya sederhana ini dan polos sekali. Bisa diruntuhkan, bahkan Raja Mesir pun takluk di hadapan tam-tam itu. Itu geguritan, ya, lokal jenius yang ada di Bali yang perlu kita kembangkan terus. Ya. Itu adalah ada pendidikan di dalamnya. Maka ketika tam-tam waktu itu melakukan sayembara, ya, ingin melakukan sayembara ke kerajaan Mesir, bagaimana seorang orang tuanya itu memberikan pitutur seperti layaknya putra sesana. Ya, ini ajaran bakti kepada orang tua juga ada di dalam guritan tam-tam. Dab-dabang dewa dab-dabang. Dab-dabang dewa dab-dabang, persiapkan dirimu nak, itu artinya mumpung dewa karyalit, selama masih menjadi manusia kita selalu kecil di hadapan Tuhan. Walaupun jadi pejabat apapun paling tinggi, dia akan mati pada akhirnya. Suka duka lara pati. Catur bekal manubadi. Ya, tipat bekal itu, ya, yang namanya tipat itu adalah timpalnya papat. Bapat bekal metimpal ya ragi hidup. Suka duka lara pati catur bekal manubadi. Makanya ada namanya tipat bekal di Bali itu, ya. Tipat bekal di Bali. Dab-dabang dewa dab-dabang. Mumpung dewa karyalit, kali cerik, cenik, ya. Artinya menjadi manusia masih kecil. Kalau masih warna rambut kita hitam, ya, kecuali bagi yang disemir, kita selalu awidya, masih awidya. Coba hitung rambutmu berapa jumlahnya. Kita tidak akan bisa. Berarti kita masih awidya. Jangan pura-pura kita menjadi orang kedewan-dewan dan seterusnya, ya. Jangan merasa paling sakti dan seterusnya. Jadi masih kita dalam koridor menjadi manusia, masih berambut hitam, awidya, maka kita perlu pencerahan. Kecuali yang mungkin yang sudah meninggalkan jejak hitam ke putih itu biasanya lebih warna praste. Ya. Artinya sudah ubana dan kemudian usianya sudah pantas untuk warna praste mempelajari hal yang istilahnya kediat mekan untuk mencari nyujur yang namanya biksu ke Tesanyasin. Dab-dabang dewa dab-dabang mumpung dewa kari alit melajah ning kahang awak. Melajah ning kahang awak. Jadi melajah kita tidak terlepas dari melajah
Mala ajah, kotor, mala ajah yang artinya pendidikan. Kita terus belajar untuk mengikis kekotoran yang ada dalam diri kita. Ningkahang awak, artinya bertingkah, selalu berbakti. Tingkahang awak. Ya. Belajar ningkahang awak. Dharma patuti gugonin dharma. Ya, dharma ini artinya kewajiban. Ini yang patut dipegang. Ya. Dharma ini selalu dipegang dengan utuh. Karena agama Hindu adalah agama tirta, agama dharma. Agama apapun bisa diistilahkan sebagai agama Hindu. Karena ini adalah, kita mengenal adanya tatwamasi, cinta kasih yang mendalam. Pancasrada neka puji. Pancasrada itu adalah keyakinan. Ini yang dipetuturkan orang tuanya Tamtam kepada Tamtam. Itu adalah dasar konsep ajaran yang sangat sederhana tapi bermakna. Pancasrada neka puji ya, Pancasrada dari Brahma seperti yang dia sampaikan di sesi sebelumnya, dia menyampaikan Pancasrada dari Brahman sampai dengan moksah yang kita yakini. Jadi domongkak iriati. Domongkak iriati artinya kita nyapu kadiaku, diuk mangan dipi kesaga angon pedi itu harus bisa gitu. Artinya kita bisa ngomongin orang lain tapi untuk diri kita belum final. Itu berat. Kita perlu belajar lagi nyiksik bulu mulat sarire amukti nan nengakene. Ya, jadi kita perlu belajar dalam diri kita ya. Suluh ikang prabe. Jadi nyuluhin kewentenan angge sadaran irage demun. Ya. Menerangi diri sendiri terlebih dahulu, barulah kita bisa menerangi orang. Setidaknya menerangi orang lain. Domongkak iriati. Iri itu maksudnya begini. Kita selalu ingin seperti orang lain tetapi kita tidak bisa. Jangan iri ini mendengki di dalam hati, tapi iri ini dikelola dengan motivasi. Iri karena motivasi berbeda dengan iri ingin menjatuhkan. Iri karena motivasi adalah terus berjuang dan belajar terus untuk menjadi keharapannya sukses. Itu penting. Iri untuk menjadi sukses, boleh. Tapi iri untuk menjatuhkan orang lain, mohon ditinggalkan itu. Ya. Domong kairiati dula kapining anak lacur. Jadi dula kapining anak lacur. Siapa yang lacur? Semua dalam hidup ini lacur sesungguhnya. Menderita kita hidup ini. Tapi patutlah kita belajar. Dula kapining anak lacur. Do somong teken awak. Jangan permada terhadap diri kita sendiri. Makanya Arjuna pernah pramada dengan dirinya sendiri. Kemudian datanglah Anoman kala itu di dalam cerita Mahabharata. Karena pramada sakingnya tahu dengan dirinya bahwa dia adalah pemanah paling ulung, datanglah sang Anoman. Mansa Dharma yang berbahagia, ajaran Tamtam ini menekankan bahwa trikaya ini megulat sarang trikaya. Jadi megulat dengan trikaya parisuddha. Jadi Trimala itu bergulat dengan trikaya parisuddha. Trimala adalah Moha, Mada, dan Kasmala. Salah satu ajaran bakti juga. Trimala ini adalah perbentangan dengan ajaran bakti dan dia bisa dikikis dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Trimala, Moha, kebingungan, Mada, mabuk ucapannya, Kasmala, perbuatannya yang mabuk. Jadi perlu dikikis dengan Manahcika Parisuddha, Wacika Parisuddha, Kaika Parisuddha. Dengan wacika parisuddha, wasita nimitanta manemu suka, wasita nimitanta manemu duka, wasita nimitanta manemu mitra, wasita nimitanta patika pangguh, wasita nimitanta manemu suka ini yang penting. Jadi karena perkataan kita membuahkan teman, perkataan kita juga menyebabkan sebuah kematian. Dua bini dia selalu berdampingan. Karena teman kita juga, karena perkataan kita juga banyak punya teman. Ya. Jadi ini yang perlu dipelajari, yang perlu dipahami keguritan Tamtam ini. Saya sering menyebutkan bahwa kalau kita menganut paham Tamtamisme atau ajaran-ajaran Tamtam, kita bisa namtamin dewek kiraga pedidi atau diri kita sendiri terlebih dahulu. Persiapkan diri kita sendiri dalam ajaran asih, punya, dan bakti ini. Maka keseimbangan dalam hidup ini adalah asih, punya, dan bakti. Perlu kita ketahui bahwa ada
saudara-saudara kita yang selalu mengiring kita, yang disebut dengan catur kandepat itu, ya. Artinya saat kita lahir sudah diikuti oleh saudara kita, kita harus ingat dengan mereka, ya. Yang Anggapati, Merajapati, Wanaspati, Raja, itu harus ingat. Dalam wujud beliau Buddha dan wujud beliau dalam bentuk para dewata. Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, dan Siwa selalu menyatu dalam bentuk jiwatman kita. Umat sedharma yang berbahagia, jadi pada intinya asih, punya, dan bakti ini merangkul satu dengan yang lainnya. Contoh-contohnya sangat banyak. Asih contohnya memelihara lingkungan. Ya. Sekarang apa yang perlu kita rawat diri, ya, dari untuk selalu sehat di tengah pandemi ini. Lakukan anjuran pemerintah dengan menekankan protokol kesehatan, ikuti agar kita selalu sehat. Pemikiran kita juga perlu dijaga, ya umat sedharma. Pemikiran kita terutama jangan sesekali kita hanyut dengan media sosial yang berkembang saat ini, hanyut dengan berita-berita yang isu-isu yang sentrik saat ini, sehingga kita hanya itu saja mohon maaf, itu dicermati, dipelototin saja setiap hari, sehingga kita ikut di sananya terlibat dan hanyut dengan arus tersebut. Ini perlu difilter dengan baik karena kita memiliki pemikiran, masih punya pemikiran wiweka jenana dan wiweka rasa, perlu difilter saat media yang berkembang saat ini, beritanya difilter. Jangan semua dimasukkan ke dalam pemikiran kita. Bahkan kita ada hujat di media, itu kurangi. Itu sama dengan menampakkan kejelekan diri kita sendiri. Itu asih terhadap lingkungan pergaulan kita. Cinta kasih kita kepada lingkungan. Kemudian yang kedua, punya. Punya ini penting, ya, sekali lagi menolong pada orang lain. Membantu sesama, menolong orang lain, membantu apapun sifatnya, tidak harus dalam bentuk material. Kemudian yang terakhir adalah bakti, para bakti dan apara bakti. Bakti sebagai seorang bakta yang tulus ikhlas itu adalah penerapan yang sangat penting juga. Di solusi yang sebagai closing statement, solusi yang ingin yang tawarkan dan pertimbangkan untuk menangani terkait dengan isu-isu hoax, isu-isu di media sosial. Pertama, cerdaslah bermedia sosial. Jadi filter dengan menggunakan wiweka jenana kita, trikaya parisuda kita. Ya, menggunakan manahcika kita terutama. Yang kedua adalah tidak hanyut bermedia sosial. Ya. Ketika kita hanyut bermedia sosial, kita akan menjadi orang yang introvert dengan diri sendiri tanpa kita menjadi orang yang ekstrovert. Lupa dengan tetangga, tidak kenal dengan tetangga, kita malah kenalnya di tetangga dengan lewat media sosial, di luar, di dunia maya begitu. Yang terakhir, selalu laksanakan protokol kesehatan agar selalu mendapatkan kesehatan, imun tubuh kita selalu terjaga. Yat bawan tad bawati, apa yang dipikirkan itulah yang terjadi. Jika kita terus berpikir mengenai kesehatan, maka kita akan selalu sehat. Yat bawan tad bawati, yat bawan tad bawati. Terus itu dipikirkan sehat. Dan kita yakini itu, intuisikan dalam diri kita, selalu sehat, selalu sehat, selalu sehat, selalu sehat. Maka kita akan selalu sehat. Selalu banyak rezeki, selalu banyak rezeki, selalu banyak rezeki, rezeki melimpah. Rezeki akan melimpah datang. Ya. Apapun yang diyakini pasti akan datang. Dan itu dilindungi oleh Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Yang terakhir, selalulah menjaga persaudaraan dengan erat, menyambung beraya dengan erat. Tidak seperti kita sabit yang hanya mangan ke tengah, tapi tumpul untuk keluar. Kita hanya saling sikut antar sesama dan semeton Bali itu misalkan. Tapi kita tidak berpikir bagaimana memajukan Bali ke depannya. Demikian yang kiranya yang Tiang dapat sampaikan. Tanahna wong swasta ayu nulus. Karena manusia tidak ada yang sempurna dan juga banyak kekurangan dari Tiang sendiri. Dan perlu terus belajar agar nantinya pesan yang niscaya bisa menjadi suri tauladan bagi teman-teman ataupun pemirsa Bali TV dimanapun berada. Demikian
yang ingin tiang sampaikan, semoga damai di hati, damai di dunia dan damai di akhirat atas lindungan Ida Sang Yang Dewasa, tiang sinap untuk para masati. Om Santi 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 Om. Sukses.